Yo hai guys, kita lanjut dari pembahasan film Legend of Exorcism sebelumnya. Di episode sebelumnya, Fei Ao mengamuk dan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Li Qinglong. Bayangan ikan yang keluar terlalu banyak dan terus menyerang Qinglong dan tim. Makhluk itu juga terlihat Yongse yang terlihat tak bersenjata. Yongse yang tak pernah mengeluarkan kemampuannya pun tiba-tiba mengamuk dan mengeluarkan jurus terkuatnya dengan kuas yang dipegangnya. Tinta-tinta hitam pun muncul dan mengepung seluruh monster ikan termasuk Fei Ao. Fei Ao pun sangat kewalahan melawan Yongse. Ya, Fei Ao pun sangat terpojok melawan Li Qinglong dan tim. Namun akhirnya Fei Ao terus membebaskan diri dan menyerang ke arah Hong Jun. Li Qinglong yang melihat hal itu pun datang dari belakang dan menusuk Fei Ao. Fei Ao pun sekarat dan akhirnya terbunuh dengan Nona Qin di sebelahnya. Esok harinya, para prajurit kemudian melaporkan kejadian ini kepada Jenderal Cao. Jenderal Cao adalah seorang bangsawan kerajaan yang juga dipercayai oleh Kaisar. Ia pun segera menyelidiki kasus tersebut. Di divisi Exorcism, Atai tak sengaja keceplosan menyebutkan sesuatu tentang Raja Iblis. Yongse dan lainnya pun terpaksa berkata jujur bahwa mereka yakin ada Raja Iblis di dekat raja. Tiba-tiba seorang utusan dari kerajaan datang dan membawa Qinglong untuk menjelaskan apa yang terjadi. Qinglong pun melapor kepada utusan bahwa ada Raja Iblis di dekat raja. Namun para utusan lainnya terus tak percaya. Para utusan lainnya pun akhirnya memutuskan untuk menutup kasus ini agar tidak menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Mereka juga membubarkan divisi Exorcism karena dianggap tak becus. Sekembalinya ke organisasi, Qinglong pun tak tega memberitahu kepada semua orang bahwa divisi ini akan dibubarkan. Qinglong pun tak berkata apapun karena Hong Jun dan lainnya berpikir kalau mereka akan mendapatkan hadiah atas kerja keras mereka. Malam harinya, Hong Jun dan Qinglong pun terus mengobrol tentang iblis dan asal-usul mereka. Karena sangat mabuk, Qinglong pun berkata soal divisi Exorcism yang akan ditutup. Mereka pun tetap harus membasmi iblis. Hong Jun kemudian menyarankan untuk mencari Kaisar saja. Kaisar pasti ingin melindungi kerajaan. Pagi harinya, Qinglong pun ingin belajar kekuatan sihir. Namun menurut Yongse, kalau itu tidak mungkin karena Qinglong tak memiliki meridian bawaan untuk menggunakan sihir. Hong Jun pun mencoba mengganti suasana dengan menanyakan tentang pedang sihir Qinglong. Mereka penasaran karena pedang Qinglong ini bisa merasakan sihir dari roh iblis. Karena tak ada yang tahu jawabannya, mereka pun akhirnya membahas penyelidikan tentang kejadian kemarin. Mengapa iblis rubah itu membakar mayat seorang murid istana yang akan mengikuti ujian. Di sisi lain, kemarin Fei Ao juga sempat menyebutkan tentang rencana besar mereka saat ujian istana nanti. Qinglong pun menugaskan Atai dan Morgan mencari tahu seorang murid di istana yang sedang bersenang-senang di rumah bordil. Sedangkan Hong Jun dan Yongse ditugaskan untuk mengecek para kandidat peserta ujian istana. Dan Qinglong sendiri akan pergi membujuk Kaisar dengan meminta bantuan sepupunya yaitu Feng Changqing dulu untuk meyakinkan Kaisar. Ternyata di kerajaan, Raja sedang mempersiapkan calon-calon kandidat baru untuk mengurus istana. Dan ternyata ujian yang dimaksud adalah untuk menduduki posisi-posisi itu di kerajaan. Yongse dan Atai pun menemukan bahwa sebagian besar murid istana adalah iblis yang sudah menyamar menjadi manusia. Dua roh iblis pun mendekati mereka. Namun Yongse menyuruh Hong Jun untuk berpura-pura tak merasakan apapun agar identitas mereka tak ketahuan. Dan tiba-tiba pun terjadi keributan di belakang mereka. Dua iblis ini membuli seorang iblis yang lebih lemah bernama Han Qing. Hong Jun pun membela Han Qing dan hampir diserang oleh salah satu iblis tersebut.
Namun Hong Jin tetap diam dan tidak mengeluarkan kekuatannya. Hingga akhirnya iblis itu pun melepaskan Hong Jin karena takut akan gagal ikut ujian jika bertengkar. Di sisi lain, Yongse melihat salah satu iblis itu dan merasa sangat familiar. Ternyata ia adalah mayat yang digantung dan dibakar di rumah bordil kemarin. Tubuhnya pun digunakan iblis sebagai wujud manusia. Tampaknya inilah yang dilakukan iblis-iblis itu setelah pergi membunuh murid istana. Sebelum pergi dari akademi, Hong Jin pun memberikan Han Qing sebuah giok baru karena punyanya tadi sudah hancur. Han Qing yang terharu pun ingin membalas budi dan meminta Hong Jin untuk menemuinya besok di jembatan Li Shui. Malam harinya, Yongse pun melapor kalau kurang lebih ada 100 iblis rubah di akademi. Ia juga melapor tentang mayat itu yang sekarang adalah iblis. Akhirnya semua pun sudah jelas bahwa Nona Chin Yun dan rubah lainnya datang ke rumah bordil dan membunuh murid yang akan ikut ujian. Lalu iblis rubah pun akan berwujud seperti murid dan para iblis itu bisa ikut ujian istana. Jika lolos ujian di istana, mereka akan menduduki jabatan resmi dan pelan-pelan menguasai kerajaan. Mereka yang bisa lulus ujian istana pun juga pastinya akan memberikan bocoran kepada iblis-iblis lainnya yang kedepannya akan mengikuti ujian. Sekarang misi Qinglong dan lainnya pun untuk mengusir Ratu Iblis dan menangkap seluruh iblis di akademi sebelum ujian dimulai. Di sisi lain, wanita berjubah hitam tahu divisi eksorsisme mencurigai akademi. Ia pun meminta rekan misteriusnya untuk memajukan jadwal ujian. Karena hal itu pun, Qinglong dan lainnya harus cepat untuk mengubah rencana mereka. Esok harinya, Han Qing bertemu dengan Hong Jin dan memberikannya giok juga. Saat berjalan pulang, Hong Jin pun bertanya kepada Qinglong, apakah semua iblis rubah akan dibunuh? Ia sepertinya kasihan dengan Han Qing yang tidak melukai manusia. Namun Qinglong tetap bersikeras untuk membunuh seluruh iblis rubah. Hong Jin pun menjadi sangat sedih karena teringat dirinya juga adalah setengah iblis. Mungkin saja Qinglong juga akan membunuhnya jika tahu kebenarannya. Hingga akhirnya misi mereka pun dimulai. Mereka menyamar menjadi petugas yang membagikan minuman dalam akademi. Penjaga yang melihat mereka pun sedikit mencurigai dan tidak mengizinkan masuk. Namun tiba-tiba, Jenderal Cao datang beserta pasukan tambahan untuk mengawasi ujian. Melihat hal itu, penjaga pintu pun segera mengizinkan Qinglong dan lainnya masuk untuk menghindari masalah. Satu persatu minuman pun mulai dibagikan. Minuman itu berisikan sebuah obat untuk membuat orang-orang tertidur. Dan jika panah Morgan bergetar saat mereka membagikan minuman, berarti peserta itu adalah iblis. Kebetulan, panah Morgan juga bisa bergerak apabila mendeteksi aura iblis. Yongse pun menandai tempat mereka dengan pasir di bawah tanah. Setelah semuanya selesai dibagikan, total ada 266 iblis rubah di akademi. Namun tiba-tiba mereka bertemu dan dihentikan oleh Jenderal Cao. Qinglong pun mencoba menjelaskan, namun Jenderal Cao terus menolak untuk percaya. Dan akhirnya terbongkarlah bahwa divisi eksorsisme yang akan bubar 3 hari lagi. Hong Jin dan lainnya pun sempat putus asa. Namun walaupun begitu, mereka tetap harus menyelesaikan misi ini sebelum divisi eksorsisme dibubarkan. Mereka pun kemudian melawan seluruh prajurit yang menghalangi mereka. Ia juga kemudian masuk ke dalam ruangan yang sudah ditandai sebelumnya. Jenderal Cao pun sangat terkejut melihat iblis dalam bentuk rubah. Namun ia masih tak percaya dan berkata bahwa ini pasti tipuan Qinglong. Dan tiba-tiba Kaisar pun datang ke akademi bersama Feng Changqing dan juga prajuritnya. Sepertinya inilah yang diminta oleh Qinglong kepada sepupunya. Qinglong pun menjelaskan situasinya kepada Kaisar. Jenderal Cao mau tak mau pun harus membantu dan mengakui bahwa memang ada iblis di kerajaan. Hong Jin dan lainnya pun mengumpulkan seluruh iblis di depan Kaisar. Kaisar pun terlihat sangat marah akan hal tersebut. Namun Hong Jin meminta agar Han Qing dipisahkan oleh rubah lainnya karena ingin menginterogasinya. Han Qing pun berkata dia tidak pernah tahu apa-apa dan hanya mengikuti perintah. Ia pun memohon agar dilepaskan
Kaisar yang mendengar hal itu pun akhirnya menyerahkan Han Qing kepada Jinglong saja. Sedangkan iblis rubah lainnya diperintahkan untuk dibakar. Atai pun membakar seluruh iblis rubah tersebut. Di aula kerajaan, Jinglong pun menceritakan semua kejadian itu kepada orang-orang besar di istana. Nyonya Kuo dan juga Jenderal Kuo menyalahkan divisi eksorsisme untuk kerusakan istana Taming. Namun Feng Changqing membela Jinglong dan memohon agar Kaisar membiarkan Jinglong melanjutkan penyelidikan ini. Kaisar pun memerintahkan agar divisi eksorsisme untuk memeriksa semua iblis di kota Chang'an. Kaisar yang kemarin melihat kemampuan api Atai pun bertanya apakah Atai adalah orang Persia. Atai pun mengaku bahwa ia adalah putra dari seorang raja di kerajaan Sasan dari Persia dan nama aslinya adalah Tai Jela. Saat itu kerajaan Sasan diserang dan sekarang sudah hancur. Salah satu orang yang selamat adalah Atai yang juga adalah putra mahkota. Setelah kejadian tersebut, Hong Jun dan Jinglong pun pergi keluar kota untuk membebaskan Han Qing. Han Qing pun sekarang dapat hidup bebas dalam wujud rubahnya. Di sisi lain, wanita berjubah hitam sangat marah karena rencananya ketahuan. Ia pun ingin membalas dendam kepada semua iblis yang dibakar. Malam harinya, Jinglong dan lainnya pun pergi ke rumah bordil untuk bersenang-senang. Reputasi mereka menjadi sangat terkenal karena penangkapan iblis yang mereka lakukan. Namun di sisi lain, wanita berjubah hitam juga semakin mempercepat tujuan utamanya. Satu persatu orang di kota Chang'an pun mulai kehilangan kesadaran dan membunuh orang yang tak bersalah. Jinglong dan lainnya pun dalam masalah besar saat mereka terhipnotis oleh suara musik yang dimainkan di rumah bordil. Untung saja seseorang misterius datang membantu Jinglong. Siapakah sosok misterius sang cendekiawan tersebut? Kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.